Salam sejahtera sahabat rumah belajar. Jumpa lagi bersama saya Eliseus Nongdehan, peserta pembatik level 3 tahun 2020 dari SMA Katolik Frateran Maumere, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pernahkah sahabat rumah belajar ketahui tentang es puter atau es kerupuk yang merupakan salah satu jenis es krim yang harganya murah? Ada hal yang menarik dari penjual es puter adalah mereka berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa membawa kulkas atau lemari es, tapi mereka hanya membawa gerobak yang berisi es batu. Padahal seharian mereka berkeliling menjajahkan dagangannya. Mereka hanya menambahkan garam kasar ke dalam es batu untuk menjaga es puter tidak mencair. Sahabat rumah belajar, penambahan garam pada es batu untuk menjaga es puter tidak mencair merupakan penerapan salah satu sifat koligatif larutan. Sahabat rumah belajar, setelah menyimak video ini, kita diharapkan mampu menganalisis penyebab fenomena sifat koligatif larutan berupa penurunan tekanan uap jenuh pelarut, penurunan titik beku larutan, kenaikan titik didih larutan, dan tekanan osmosis. Untuk itu, mari kita simak materi berikut. Sifat koligatif larutan merupakan sifat fisik suatu larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, sedangkan jenis zat terlarut tidak mempengaruhi sifat koligatif larutan tersebut. Yang termasuk sifat koligatif larutan adalah 1. Penurunan tekanan uap jenuh. Sahabat rumah belajar, mari kita perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa tekanan uap pelarut lebih besar daripada larutan. Tekanan uap pelarut yaitu tekanan yang diberikan oleh uap jenuh pelarut terhadap permukaan larutan. Tekanan uap menunjukkan kecenderungan suatu cairan untuk menguap. Tekanan uap lebih tinggi menunjukkan pelarut mudah menguap, dan tekanan uap rendah menunjukkan pelarut sukar menguap. Biasanya disebabkan semakin banyaknya zat atau partikel terlarut. Tekanan uap pelarutan lebih kecil dibanding tekanan uap pelarut murni, sehingga penurunan tekanan uapnya oleh Raoult dirumuskan sebagai berikut. Yang kedua, penurunan titik beku larutan. Titik beku suatu cairan adalah suatu suhu di mana pada saat tekanan uap cairan atau larutan sama dengan tekanan uap padat pelarut padat murni. Titik beku larutan lebih rendah dari titik beku pelarut disebabkan oleh adanya zat terlarut pada larutan. Semakin banyak partikel terlarut, makin kecil titik beku larutannya. Secara matematik, penurunan titik beku larutan dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang ketiga, kenaikan titik didih larutan. Titik didih suatu cairan adalah suatu suhu di mana pada saat tekanan uap jenuh cairan sama dengan tekanan udara di luar, atau tekanan yang dikenai pada permukaan cairan. Titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih pelarut karena adanya terlarut dalam larutan. Semakin banyak partikel zat terlarut, makin tinggi titik didih larutannya. Secara matematik, kenaikan titik didih larutan dapat dirumuskan sebagai berikut.
Keempat, tekanan osmosis. Tekanan osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya osmosis. Osmosis adalah peristiwa mengalirnya molekul dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran atau selaput semi-permeabel. Selaput semi-permeabel adalah selaput yang dapat menahan molekul atau partikel yang dapat terlarut, tetapi dapat dilalui oleh molekul seukuran pelarut. Secara matematik, tekanan osmosis dapat dirumuskan sebagai berikut. Demikian penjelasan materi kita kali ini. Ada hal yang perlu diingat adalah semakin banyak jumlah partikel jahat yang terlarut di dalam larutan, maka harga delta P, delta TF, delta TB, dan Pi-nya semakin besar. Demikian, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.